pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan oleh pengurus gereja untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Seperti yang sudah tertera di atas, kita akan kembali buka firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Kita bersyukur bahwa tak terasa sudah 2 bulan kita jalani, kita lalui tahun 2022. Jadi kalau kita merenungkan dan kita pikir tinggal 10 bulan lagi kita akan meninggalkan kembali tahun 2020. 2 bulan lamanya Tuhan sudah menolong kita. Di dalam kita mungkin ketika kita punya sebuah harapan, sebuah komitmen, sebuah prinsip yang akan kita kerjakan di tahun 2022. Jadi 2 bulan sudah Tuhan sudah berikan kita waktu dan kita masih ada tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, satu hal yang boleh saya renungkan bahwa biarpun segala sesuatu hilang daripada kita, ya, asal jangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena apapun yang kita miliki tanpa pemeliharaan Tuhan, tanpa Tuhan pelihara, itu akan sia-sia. Jadi segala sesuatu boleh hilang daripada kita. Mungkin itu kita diterpa masalah atau apapun itu yang menjadi pergumulan berat dalam hidup kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, akan ada ketenangan, akan ada satu yang membuat kita kuat. Amin Bapak Ibu. Iya, firman Tuhan kita kembali di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan kembali bacakan untuk kita, kiranya kita boleh mengambil waktu untuk boleh membaca di dalam hati dan merenungkan. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-10, 11, 12 dan 13 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pada umumnya ketika kita haus, tentunya kita akan mencari air untuk menyembuhkan rasa haus kita. Demikian juga ketika kita lapar, apa yang akan kita cari? Tentu kita akan mencari makanan atau nasi yang bisa mengganjal perut dan kemudian rasa lapar itu hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, ketika kita mengalami kelelahan di dalam menjalani hari-hari kita, di dalam menjalani setiap kehidupan kita, entah mungkin itu kesulitan-kesulitan yang kita alami, kelelahan oleh karena penderitaan yang tidak kunjung hilang dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, kita mencari siapa?
menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita akan mencari kepada manusia atau kepada yang lain? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berpikir ketika kita sudah lelah, sudah haus, sudah letih di dalam, kok setiap hari kehidupan saya seperti ini terus? Kok setiap hari ada saja masalah, ada saja penderitaan, entah itu sakit penyakit yang datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia, manusia bisa menjadi jawaban dalam hidup kita. Tetapi ya, itu hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, memohon, meminta supaya kita diberikan kekuatan, diberikan apa yang kita harapkan, kita minta kepada manusia, itu hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kekal yaitu kepada Tuhan, firman Tuhan, firman Allah, ya, yang bisa memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang kita baca, di perikop yang kita baca pada pagi hari ini, ya, ini dituliskan oleh Yesaya, ya. Ini adalah sebuah surat yang disampaikan, yang ditujukan kepada bangsa Israel, ya. Di pasal 55 ini adalah sebuah janji, ya, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Ini mengisahkan bagaimana ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah perbudakan, ya, dari tanah ketika mereka sudah dibuang, ya, mereka kembali dan mereka mulai melihat, ya, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang pertama, ya, firman ini di ayat yang pertama di perikop di pasal yang ke-55, ada sebuah ajakan untuk kita, ada sebuah harapan untuk kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini adalah bukan hanya ajakan untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita orang-orang yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat yang pertama kita boleh melihat di situ dikatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Di sini ada sebuah ajakan, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang haus, ya, akan kehidupan kita, akan firman Tuhan. Ayo, datanglah kepada Tuhan. Lebih jelasnya kita buka kembali di dalam Matius pasalnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama buka di ayat yang ke-28 Matius. Di situ ada sebuah janji yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, ya. Ada sebuah harapan bagi kita ketika kita letih, lesu di dalam menghadapi setiap problem hidup yang sedang kita alami, pergumulan yang tidak henti-hentinya. Ada sebuah jaminan, ada sebuah janji yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, salah seorang jemaat Tuhan boleh membantu saya untuk membacakan untuk kita. Ya, amin. Di sini ada sebuah ajakan atau undangan bagi kita semua orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang Tuhan mau janjikan bagi kita ketika kita mau mengikuti ajakan Tuhan dalam hidup kita? Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan sebuah ketenangan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terlepas itu, entah kita banyak masalah, perjalanan kehidupan kita sulit, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada sebuah jaminan yang kekal, ada sebuah janji yang Tuhan mau kerjakan kepada kita, yaitu Dia akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini di ayat yang ke-10
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Yesaya menggambarkan firman Tuhan itu seperti hujan yang turun dari langit. Apa yang mau dikerjakannya? Bahwa dia tidak akan kembali. Hujan, kalau kita perhatikan hujan, ketika turun dia tidak akan kembali ke langit langsung begitu saja, tidak ya? Tetapi dia akan melalui proses. Ya. Kalau kita belajar ilmu alam, ketika hujan turun, hujan itu tidak mungkin berasal dari tanah langsung kembali ke langit, tidak mungkin ya. Kecuali di dalam melalui proses ya, turun ke laut, baru air laut menguap menjadi awan, kemudian awan turun menjadi hujan. Firman Tuhan dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa tidak akan kembali, tetapi melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini menunjukkan bagaimana kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada kuasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya, ada kuasa yang akan bekerja ketika kita mengimani firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang akan kita baca. Bapak Saudara, di sini kita boleh melihat dan di ayat ini dikatakan bahwa firman Allah tidak pernah tidak berlaku. Amin. Firman Allah tidak pernah tidak berlaku. Berarti dia tidak akan sia-sia, seperti yang dikatakan bahwa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku ya dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini menggambarkan bagaimana kekuasaan, bagaimana janji firman Tuhan itu begitu nyata ketika kita mau menghidupi firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tetapi bagi orang yang melakukan, yang siap melaksanakan firman Tuhan, ya, di sini dikatakan bahwa dia akan berhasil, dia akan berbuah. Firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita ketika kita mau melakukan. Tetapi ada banyak orang yang ketika mendengar firman Tuhan, ya, di luar sana, kalau kita membaca, kalau kita sering mendengar, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan setiap hari didengar, tapi kadang-kadang dari telinga kanan masuk, keluar telinga kiri. Akhirnya dikatakan bahwa firman itu lewat begitu saja di dalam hidup orang tersebut. Jadi pada pagi hari ini kita mulai belajar bagaimana kita mau mendengar, mau membaca, merenungkan, dan sekaligus kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya tidak sia-sia begitu saja Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana perjalanan bangsa Israel yang Tuhan sudah memimpin mereka untuk keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, dan itu sudah mereka alami, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-12, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Ini menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana janji Tuhan dalam kehidupan
kehidupan kita mengalami banyak kesulitan, tetapi bersama dengan Tuhan ada kekuatan yang baru. Seperti pepatah mengatakan bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah ini juga kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Ada catatannya, ketika kita tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan, kita akan menikmati sebuah janji, kita akan menikmati sebuah kehidupan yang damai ketika kita ada di dalam Tuhan. Pelajaran-pelajaran berharga tentunya kita boleh alami dan kita boleh terima, kita boleh rasakan ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita boleh mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-13 di perikop yang kita baca dikatakan bahwa sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Dari sini kita boleh belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada sebuah perubahan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada sebuah perubahan yang akan kita alami. Seperti bangsa Israel dari perubahan ketika mereka ada di tanah perbudakan dan ketika mereka boleh sampai di tanah perjanjian, mereka boleh mengalami, oh ternyata seperti ini penyertaan Tuhan, oh ternyata sejauh ini kasih Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, saat ini apapun itu yang kita alami, apapun itu yang menjadi kerinduan kita, jangan berhenti untuk tetap ada di dalam firman Tuhan. Untuk kita berkomitmen mau mendengar, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, memang Bapak Ibu Saudara tidak mudah. Saya boleh bersaksi ketika kami di asrama, Bapak Ibu Saudara, dari semester 1 kami diminta untuk membaca Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu ketika di asrama, karena diminta, karena ada yang menuntun, akhirnya Kejadian sampai Wahyu habis dibaca karena rutin. Kemudian ketika sampai di ladang pelayanan, di pelayanan, ada banyak hal yang mengganggu untuk ambil komitmen baca 5 pasal 1 hari. Tetapi oleh karena banyak godaan, banyak yang entah itu ngantuk lah, entah itu capek lah, begitu. Ada banyak godaan yang membuat kita tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Demikian juga ketika kita duduk di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan, ada banyak saja godaan yang mengganggu pikiran kita. Entah itu badan kita di sini, pikiran kita sudah di sana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada di sini seperti itu. Ada banyak hal yang mengganggu konsentrasi kita untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi ketika kita mau konsentrasi, mau fokus untuk mau mendengar firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Supaya keberadaan kita, iman kita, apa yang kita lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia. Tetapi kita akan menerima janji kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Janjinya bagi kita tadi bahwa Dia akan memberikan sebuah kelegaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menjadikan firman Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan. Kita menjadikan firman Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita.
Karena tanpa firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu akan menghantui pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau merenungkan, membaca firman Tuhan, ada sebuah ketenangan. Dan itu sudah saya alami Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang ketika saya mengalami ketakutan, kekhawatiran, ya, ketika saya sendiri di kamar sedang main HP, kemudian karena banyaknya pikiran, banyaknya masalah, satu hal yang boleh memberikan kita ketenangan Bapak Ibu Saudara, yang mau saya bagikan untuk Bapak Ibu, bahwa dengan membaca firman Tuhan kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh kelegaan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bukan tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kekhawatiran, tidak ada masalah yang akan kita alami ketika kita membaca firman Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi justru dengan kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, akan ada ketenangan dan kekuatan yang baru yang Tuhan mau berikan bagi kita. Mari kita belajar bersama-sama. Bukan hanya saya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama untuk boleh bertumbuh, mau merenungkan firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur yang 2 minggu yang lalu dan di ibadah rumah tangga juga kita diteguhkan bagaimana firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Taurat Tuhan, firman Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan memberikan sebuah kehidupan. Ya. Firman Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru, memberikan kita harapan-harapan yang baru, dan memberikan kita kekuatan yang boleh menopang kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perikop yang kita baca, kita boleh belajar bagaimana Yesaya menyerukan, bagaimana Yesaya mengundang kita bersama-sama untuk boleh hidup di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tidak berlalu hanya ketika kita ada di gereja kita hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi mari ketika kita mendengar firman Tuhan, renungkan siang dan malam seperti dalam Mazmur. Renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya itu akan memberikan kekuatan, memberikan sebuah ketenangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi yang terakhir yang saya mau bagikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Kita bukan yang sempurna, tidak, tetapi ketika kita mau meminta Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk tetap fokus, untuk tetap konsentrasi, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan yang akan mengubah pikiran kita, Tuhan yang akan mengubah hati kita untuk kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk kita mau tetap hidup di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk setiap firman yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita dengar, untuk kita boleh kuat di dalam melakukan, menjalankan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, yang boleh memampukan kami, menguatkan iman percaya kami di hadapan Tuhan. Setiap kesulitan-kesulitan yang kami alami, setiap penderitaan, permasalahan yang sedang kami alami saat ini, kami percayakan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang boleh bekerja dan memberikan kami kelegaan, memberikan kami ketenangan, memberikan kami kekuatan dan harapan seperti yang boleh dialami oleh bangsa Israel ya Tuhan. Biarlah itu hidup di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin lebih baik di dalam Tuhan, untuk kami menjadikan firman Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, pimpin kami dan berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kami, tidak berlalu begitu saja Tuhan,
tetapi kami akan memperoleh kemenangan, memperoleh kekuatan yang baru melalui firman Tuhan yang setiap hari kami baca, yang setiap hari kami dengarkan ya Tuhan. Kami bersyukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh sedang jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang boleh memberkati, Engkau Allah yang boleh memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan seluruh sedang jemaat, dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah karya Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.